Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Wilajeng Sumping di channel Siko. Oke, untuk pertemuan kali ini saya akan sedikit membahas tentang pemrograman HTML. Nah, nanti di sini kita bisa menggunakan beberapa text editor yang sering kita gunakan. Di sini saya contohkan bisa menggunakan medianya Notepad dan juga menggunakan media Visual Studio Code. Nah, bagi kawan-kawan yang biasa menggunakan editor lain seperti Sublime, Notepad++, bisa menggunakan kedua aplikasi tersebut. Baik ya, kita langsung ke materinya. Oke, di sini kita akan belajar tentang HTML. Nah, HTML, apa itu HTML? Oke ya, kita buka sedikit fonnya. Oke, di sini HTML itu singkatan dari Hypertext Markup Language. Oke, di sini yaitu pengertiannya bahasa yang menggunakan markup atau penanda untuk membuat halaman web. Nah, di sini markup di sini penanda tadi ya, penanda. Nah, di sini penanda pada halaman HTML itu disebut juga dengan tag. Oke, pada tag di sini untuk HTML ada dua buah tanda atau tag yang sering digunakan. Yang pertama adalah siku buka dan siku tutup. Ini disebut dengan tag pada pemrograman HTML. Oke, baik. Sekarang kita akan langsung menuliskan bagaimana pemrograman atau bahasa pemrograman HTML tersebut. Oke, untuk bahasa HTML pertama kali yang harus kita ketikkan adalah tag dari HTML tersebut. HTML kita menggunakan huruf kecil aja ya, HTML, dan selalu diakhiri dengan slash HTML. Untuk HTML di sini fungsinya untuk apa? Yaitu di sini adalah sebagai pembuka dari pemrograman HTML tersebut. Oke, selanjutnya setelah HTML di sini ada tag head. Oke ya, seperti biasa setelah kita mengalihkan tag ditutup dengan slash head. Nah, head di sini adalah sebagai kepala dari suatu pemrograman HTML. Nah, pada head di sini pun ada satu tag lagi dalam head, yaitu tag title. Nah, tag title ini berfungsi untuk memberikan suatu judul pada pemrograman web atau website yang akan kita buat. Oke, contohnya di sini kita akan tuliskan judulnya latihan HTML 1. HTML 1 ya. Nah, selanjutnya setelah title kita dituliskan tag slash head. Nah, setelah tag slash head di sini ada namanya tag body. Nah, sini tag body ini berfungsi untuk meletakkan isi dari halaman web yang akan kita
biasa ya, ketika sudah membuka dengan tag body, diakhiri juga dengan tagnya adalah /body. Oke, nah di sini kita ketikkan isi dari halaman webnya. Nah, jadi nanti semua isi yang akan kita buat di sini ditampilkan di browser. Oke, contohnya di sini untuk body saya akan tuliskan selamat datang di latihan pemrograman HTML. Oke, baik ya. Nah, jadi ini adalah struktur dasar dari pemrograman HTML. Oke, baik. Sekarang kita simpan si file HTML ini. Kita save as ya. Di sini saya simpan, misalkan di dokumen saya tambahkan folder latihan HTML. Nah, di sini file namanya kita tambah, ketikkan misalkan latihan 1.html. Di sini jangan lupa ya, kalau misalkan menggunakan Notepad selalu menuliskan extensionnya adalah .html dan save as tipenya adalah all file. Ya, kita masuk tadi ke latihan HTML. Kita simpan. Ya. Nah, ini isi web paling sederhana yang kita buat. Oke, sekarang kita lihat ke folder yang kita buat tadi di menu penyimpanan dokumen HTML-nya. Oke, ini ya untuk dokumen HTML-nya, dia untuk ikonnya menyesuaikan dengan browser yang digunakan. Di sini saya menggunakan tipenya Microsoft Edge, tetapi untuk extension tetap adalah HTML dokumen. Oke, sekarang kita klik 2 kali. Ya, kita gunakan Microsoft Edge. Ataupun kalian kalau misalkan menggunakan browser lain seperti Mozilla ataupun Chrome, bisa menggunakan browser tersebut. Jadi tidak terpaku dengan satu browser. Oke, baik, sambil menunggu. Nah, ini adalah hasil dari program atau website paling sederhana yang kita buat tadi pada halaman Notepad. Nah, sama ya di sini. Nah, ini adalah isinya. Selamat datang di latihan pemrograman HTML. Sama ya di sini untuk ininya, selamat datang di latihan pemrograman HTML. Nah, di sini untuk judulnya latihan 1, latihan HTML 1 akan ditampilkan di bagian atas sini. Latihan HTML 1. Nah, ini untuk menjelaskan judul dari halaman yang kita buat. Oke, itu jika menggunakan Notepad. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan menggunakan text editor lain? Nah, text editor lain, oke, baik, saya gunakan sih. Contohnya adalah misalkan Visual Studio Code ya. Oke, di sini kita tambahkan file baru. Nah, pada Visual Studio Code ini penggunaannya kita simpan dulu si filenya, save as. Oke, saya simpan lagi di sini ya. Tadi saya simpan di folder yang tadi kita buat, yaitu di latihan HTML. Di sini plain text. Untuk save as tipenya rubah dari plain text menjadi HTML. Oke, di sini udah
ada latihan saja, kita tuliskan sini misalkan latihan 1B. Nah, pada di sini kita tidak usah menuliskan extension.html-nya karena di sini save as tipenya sudah menggunakan HTML. Kita save. Oke, baik. Sekarang kita ketikkan lagi ya untuk tag scriptnya. Oke, kita besar. Di sini diawali dengan tag HTML. Oke. Nah, kalau misalkan menggunakan text editor lain selain Notepad, biasanya dia sudah otomatis langsung membuat penutupnya. Jadi kita tidak lagi membuat penutup dari tag. Jadi secara otomatis sudah dibuatkan. Jadi agar tidak lupa ya. Oke. Selanjutnya setelah tag HTML ada tag head. Ya, head sini sama. Selanjutnya ada tag title. Oke, kita tutup. Nah, dalam title kita tuliskan lagi misalkan selamat datang lagi. Nah, setelah title kita tempatkan lagi di bawah slash head adalah tag body. Nah, tag body di sini kita isikan adalah tadi ada selamat datang di pemrograman web menggunakan HTML. Kita bedakan ya. Oke, di sini langsung kita save. Oke, kita save. Nah, kita lihat lagi di folder yang tadi kita buat ya, yaitu di folder latihan HTML. Di sini udah ada namanya latihan 1B. Sama ya. Logonya logo Microsoft Edge. Kalau misalkan kalian menggunakan Google Chrome, otomatis ini pun akan logonya di Google Chrome. Oke, kita klik 2 kali latihan 1B-nya. Oke, kita samakan ya. Oke, di sini untuk titelnya selamat datang. Nah, di sini pun titelnya sama ya, selamat datang. Dan di sini untuk isinya selamat datang di pemrograman web menggunakan HTML saja. Selamat datang di pemrograman web menggunakan HTML. Ya. Sama persis ya antara menggunakan text editor Visual Code dan Notepad. Oke, kelebihannya kalau misalkan Notepad kalian harus benar-benar hafal per masing-masing tagnya, baik itu pembuka ataupun penutup. Tetapi kalau menggunakan text editor lain selain bawaan komputernya ya, seperti Visual Studio Code ataupun Sublime, dia sudah otomatis menyertakan langsung penutup tagnya. Jadi istilahnya kita tidak lupa lagi menuliskan tagnya. Oke, satu lagi. Nah, di sini pada pemrograman HTML biasanya di atas tag HTML di sini. Oke, saya menggunakan Visual Studio Code aja ya. Oke, di sini biasanya ditambahkan suatu tag yaitu tanda seru doctype HTML. Nah, di sini doctype HTML ini fungsinya untuk apa sih? Nah, fungsinya adalah sebagai penanda versi dari pemrograman HTML kita di versi berapa. Nah, biasanya kalau misalkan menggunakan doctype HTML ini, versi HTML-nya adalah menggunakan versi 5. Jadi kalau misalkan tidak menggunakan tag doctype ini, biasanya versinya di bawah 5. Oke, bisa
penanda versi dari HTML-nya. Ketika kita save, lalu kita run lagi di sini, kita reload, dia tidak akan merubah isi dari bodinya. Oke, baik. Mungkin untuk pembahasan HTML saya cukupkan sekian. Jika ada pertanyaan ataupun kesalahan pengucapan dari saya, mohon maafkan dan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And now I know my heart is a ghost town.